yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat atau kreditur dan debitur kepada bank. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka masyarakat mau menyimpan uang pada dan atau meminjam uang dari bank. Dalam hal ini, asas kepercayaan tersebut perlu dilindungi oleh hukum yang diimplementasikan melalui berbagai regulasi. Regulasi tersebut mengatur industri perbankan dan hubungan bank dengan nasabah sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat dilindungi. Regulasi perbankan juga mempengaruhi kebijakan sektor ekonomi. Yang pertama ada kedudukan Bank Indonesia atau BI. BI mempunyai peran yang paling utama dan penting karena setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir di setiap provinsi mempunyai cabang bank sentral. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut dengan bank hubang dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. Tugas Bank Indonesia sebagai bank hubang adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Kemudian, Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian, di samping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan
harus benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian di samping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi perbankan secara keseluruhannya. Kemudian pada poin yang keempat yaitu peranan lain Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kartal atau kertas dan logam, di mana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Di samping itu, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar negeri. Secara umum perlu dipahami latar belakang lahirnya OJK dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah diperolehnya sebuah lembaga yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sebelumnya adanya OJK, pengawasan di bidang jasa industri keuangan berjalan terpisah di bawah dua regulator, yakni Bank Indonesia yang mengawasi serta mengatur perbankan dan BPPPAM atau LK, lembaga keuangan yang mengawasi bidang industri pasar modal dan industri keuangan non-bank. Secara kelembagaan, Bank Indonesia dan OJK berada di luar pemerintah, yang artinya Bank Indonesia dan OJK tidaklah termasuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif. Namun, bukan berarti eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah tidak memiliki hubungan koordinasi dengan kedua lembaga ini. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK ini dilakukan dalam rangka membentuk komitmen bersama terhadap pelaksanaan kebijakan guna memelihara stabilitas perekonomian dan memperkuat daya tahan perekonomian Indonesia. Koordinasi semacam ini kerap dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah, seperti yang dilakukan melalui pembentukan Forum Indonesia atau FSP dengan penandatanganan Charter atau Piagam Forum Sistem Pembayaran Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2015 di Jakarta, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, OJK, bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai regulator di seluruh bidang industri keuangan perbankan non-bank dan pasar modal, pihak OJK pun telah melahirkan banyak peraturan-peraturan yang disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK yang berfungsi sebagai regulasi atau peraturan yang memberikan rambu-rambu aturan main di dalam sektor jasa keuangan yang dahulunya diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia atau BBI. Sifat dari POJK ini sendiri lebih pada menyempurnakan BBI daripada mengganti atau meniadakan keberadaan BBI. Hal ini dapat dilihat POJK yang dikeluarkan oleh OJK serta awal berdirinya lembaga ini. Contohnya, POJK pertama yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah POJK nomor 01/PO.JK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang berisi tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Namun, dapat juga ditemui adanya POJK yang mengatur tentang hal yang telah diatur dalam BBI, yakni POJK nomor 34/POJK.03/2016 yang berisi tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan PBI nomor 15/PBI/2013. Bank umum dengan membandingkan kedua peraturan yang dikeluarkan kedua lembaga di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan khususnya terhadap sektor perbankan tidak berdiri sendiri, melainkan tetap berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hubungan dan koordinasi ini ditegaskan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana OJK diwajibkan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, contohnya dalam kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sinergi
bank dan lembaga lain non-bank yang merupakan pihak-pihak yang pada dasarnya di bawah pembinaan dan pengawasan OJK. Kemudian pelarangan praktek double sweep yang dilakukan Bank Indonesia kepada perusahaan retail dan merchant di Indonesia merupakan kewenangan dari Bank Indonesia dalam menegakkan regulasi yang dikeluarkan olehnya, yakni pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu non tunai telah diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggara pemrosesan pembayaran. Tujuan utama pelarangan praktek double sweep oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka menjalankan kewajiban dunia perbankan terhadap nasabah dan konsumen jasa sistem pembayaran, yakni menjaga kerahasiaan data informasi nasabah atau konsumen yang lebih dikenal dengan istilah kerahasiaan bank. Pengertian keterangan meliputi semua data dan informasi mengenai diri dan keuangan nasabah menyimpan yang diketahui dan tercatat di bank dan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya disimpan di bank atau memanfaatkan jasa bank apabila ada jaminan terhadap nasabah bahwa bank akan merahasiakan tentang nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Tentu saja sepanjang tidak dikecualikan dalam